Nah, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elistian, saya merupakan mahasiswa aktif sekaligus Binusian 2023 dari jurusan Bisnis Hotel Manajemen Kampus Binus Bekasi. Nah, untuk materi kita pada malam hari ini mengenai beautiful website yang akan dibawakan oleh salah satu dosen dari Binus University, yaitu Miss Tiurida Lili Anita. Akan tetapi sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai sistematis dari kelas kita pada malam hari ini. Kelas kita akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam, dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, maka akan terdapat tanya jawab pada akhir dari sesi ini. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman bisa tuliskan di chat box ataupun bisa menggunakan fitur raise hand untuk bertanya secara langsung. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Miss Tiurida Lilianita. Baik, terima kasih Elistian. Selamat malam Sobat Kelas, selamat malam para pembelajar yang tentunya sangat tertarik ya, punya ketertarikan besar untuk belajar lagi, terutama untuk melanjutkan sesi pembelajaran kita pada 2 minggu lalu. Waktu itu kita belajar dan ketemu dan membahas sedikit tentang prinsip-prinsip bagaimana sih digital marketing itu. Nah, kemudian hari ini kita akan lanjut ya, kita akan lanjut untuk membahas bagaimana kita meng-create beautiful website. Website yang cantik itu bagaimana sih buatnya ya. Nanti kita akan kami akan share di sini cara-caranya yang praktis, kemudian apa yang harus dihindari, apa yang harus diperhatikan. Baik, kita mulai saja. Izinkan saya untuk share screen. Baik, ini topik pembahasan kita malam ini, beautiful website, dan saya akan ditemani oleh mahasiswa saya, yaitu Elistian, Binusian tahun 2023 ya, Elis ya? Iya, Miss. Benar. Oke, nanti kalau malu nanya saya, boleh nanya Elis kayak. Baik, sobat kelas sekalian, kalau kita lihat, kalau kita dengar, kalau kita suka lihat gitu di digital sekarang semua banyak yang menampilkan website soal makanan, buah-buahan, bahkan yang namanya website juga sudah bisa dibuat di dalam mobile application ya. Jadi sudah ada rancangan-rancangan khusus yang memang membuat website itu mudah dibuat sekarang, dan saya pikir hal membuat website itu sebenarnya tidak sulit ya, selama kita mampu punya keinginan dulu aja deh, punya keinginan dulu itu udah bisa deh kita bikin website ya. Kenapa website penting ya? Website itu adalah dasar dari digital marketing. Once kita pengen membuat produk, once kita ingin masuk dalam sistem e-commerce atau electronic commerce ya, mau tidak mau kita akan membuat website ya. Website yang bentuknya sederhana, bentuknya unik, bentuknya difficult, bentuknya penuh gambar atau whatever itu perlu kita buat ya. Apakah membuatnya sulit? Tidak, membuatnya tentu mudah. Dulu mungkin sulit ya, tapi sekarang sudah banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh banyak sekali aplikasi untuk kita membuat website. Ya, platform-platform tertentu itu banyak sekali membantu untuk membuat website. Ya, kalau dulu kita harus memahami coding-coding atau segala macam, sekarang nggak usah. Ya, sekarang kita bisa buat website dengan memilih domain, kemudian memilih template yang ada di domain tersebut, kemudian tambahkan beberapa foto stok, dan tara, kamu punya website. Kita bisa dengan mudah sekali membuat website tersebut ya. Tapi prinsip-prinsip website yang perlu kita perhatikan nanti seperti apa kita akan bahas di sini. Saya juga akan sharing platform-platform domain atau platform-platform yang bisa menyediakan kreatif template atau kreatif desain yang memang akan membantu teman-teman sekalian nanti membuat website dengan very easy way ya.
Nah, sekarang apa yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin membuat website? Pertama, sebelum kita mulai dengan membuat website kita, pertama kita harus consider, kita harus memikirkan tujuan kita membuat website itu seperti apa. Pertama, ini terbagi menjadi 4 kategori. Hal-hal yang perlu kita tanyakan pada kita. Pertama, mengenai brand lab, ya. Apakah tujuan kita membuat website karena produk kita tuh sudah ada, tinggal dikembangkan untuk meraih orang lebih besar, pangsa pasar lebih besar, ya, segmen yang lebih besar, ya. Apakah Anda sudah punya produk sehingga Anda butuh website untuk membuat itu lebih terkenal? Atau yang kedua, Anda newbie, benar-benar newbie, ya, sehingga Anda butuh website itu sebagai, wah, ini saya akan maksimal, ya, produk saya harus tampil maksimal, produk saya harus langsung dikenali supaya orang-orang tahu. Itu brand lead. Apakah tujuan kita seperti itu? Kemudian volume lead, ya. Volume lead itu artinya apakah Anda akan butuh, ya, pengunjung atau konsumen yang banyak untuk menikmati produk Anda, atau Anda akan menyosor, ya, fokus pada segmen-segmen tertentu, ya, segmen-segmen tertentu untuk melihat produk Anda atau menjadi member, ya. Apakah Anda butuh website Anda itu masuk ada item untuk menjadi member, sehingga Anda punya anggota-anggota, ya, kayak Spotify, ya, itu adalah salah satu rancangan website juga yang meminta Anda untuk menjadi member, ya, entah itu berbayar atau tidak. Kenapa saya bilang dia minta menjadi member? Karena kita harus mendaftar menjadi anggota dengan email, ya. Itu akan mengumpulkan volume orang-orang yang akan selalu tahu produk terbaru dari brand Anda, ya. Kemudian yang ketiga mengenai sales lab. Apakah Anda ingin situs e-commerce Anda menjual produk sebanyak-banyaknya? Atau semuanya sih memang begitu, ya, atau Anda hanya ingin memberitahu awareness bahwa ini loh ada company kami di sini, ya. Ada company kami di sini, silakan hubungi nomor telepon ini atau email ini untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Apakah itu yang dicari, atau Anda akan menyediakan seperti Tokopedia, ya, yang di mobile application, ya, dia akan membuat tombol-tombol yang memastikan pengunjung atau kita semua yang mengunjungi e-commerce dia itu mudah menentukan pilihan produk yang dia inginkan. Karena fotonya sudah ada, harganya sudah ada, detail produknya sudah ada, semua ada di situ, ya. Yang bagaimana yang Anda ingin buat di website Anda. Kemudian ada satu lagi yang perlu diingat adalah inquiry led. Maksudnya adalah apakah Anda butuh testimonial dari layanan Anda, ya. Itu harus diingat, apakah kita akan buat link atau tombol untuk membuat testimonial, atau link atau tombol untuk bertanya soal harga, atau apakah Anda akan membuat kolom chat untuk menerima permintaan-permintaan khusus dari pelanggan, ya. Jadi tentukan dulu Anda ingin bentuknya websitenya nanti seperti apa, ya. Apakah semuanya itu inquiry led-nya harus ada atau tidak. Nah, dari semua 4 syarat ini, ya, tentunya itu akan menuju satu tujuan. Nah, tujuan atau goals ini tidak boleh jauh-jauh dari misi, ya. Misi kalau kita harus build the brand, kita harus deliver campaign to a large audience, ya. Tetap campaign atau promosi produk kita harus kita lakukan untuk mencapai prospek target yang lebih besar. Kemudian tujuan kita juga harus mencakup bahwa kita punya engagement sama konten kita. Artinya di sini adalah highly engaging content adalah konten kita harus tiap hari diupdate. Jangan sampai tertinggal. Tiap hari harus ada isinya.
penambahan atau pengurangan produk-produk yang memang sudah tidak ada. Jadi harus up to date every day. Nah, kemudian tujuan kita juga harus mencakup yang namanya kita harus gathering leads, ya. Kita harus memimpin, berusaha memimpin. Memimpin dalam hal apa? Dalam hal orang dengar jingle kita langsung tahu. Oh, ini jingle McDonald misalnya. Oh, ini jingle Spotify misalnya. Kemudian mereka ingin atau memiliki minat untuk register atau untuk download. Ya, ini penting supaya apa? Supaya in the mind, ya, dalam pikiran teman-teman yang atau pengunjung, ya, itu mereka jadi ingat bagaimana ya. Ya, ini saya bukan maksudnya endorsing ya, ini saya hanya mencontohkan ya, takutnya nanti dianggapnya mengendorse, tidak ya. Kayak misalnya dari dulu minuman, brand minuman Coca-Cola atau Sprite, kita dengar jinglenya aja langsung ngeh, oh ini iklan Sprite, oh ini iklan Coca-Cola. That's what we mean by gathering leads, ya. Kita memimpin dari sisi alam tidak sadar manusia yang selalu mengingat jingle-jingle iklan yang nyaman buat dia, menyenangkan buat dia, ya, sehingga tujuan terakhir kita untuk sell the product itu tercapai, ya. Jadi setiap goals ini harus memang membuat kita setiap goals ini lima-limanya itu harus terangkum jadi satu sehingga kita bisa membuat website yang baik. Oke. Kemudian ada lagi, ya, selain considering our goals atau target kita harus paham di mana posisi kita, ya. Di mana posisi website kita yang akan baru kita buat, ya. Pertama, ini area di mana kita harus memahami bagaimana kita buat website, terus respon customer bagaimana dengan desain kita. Sehingga disinilah faktor yang namanya usability, ya, bahasa kerennya tuh faktor-faktor usability seperti heat map, eyeball tracking, usability research, ini penting, ya. Pada sebuah website, hal-hal seperti heat map. Heat map itu adalah kecenderungan konsumen menggerakkan mouse. Bayangkan Anda buka satu website, ya, kemudian Anda tertarik fokus pada sisi-sisi tertentu, ya, seperti misalnya kayak contoh perempuan cantik ini, ya, kita fokus pada pipinya yang tersenyum, karena pas kita buka, oh dia langsung menarik hati kita. Nah, itu kita pasti akan menggerakkan mouse secara tidak sadar. Itu heat map, ya, sehingga kita mouse itu biasanya bergerak ke tombol-tombol yang ada pada desain kita atau apakah pada tombol-tombol penawaran yang memang menarik perhatian kita. Itu maksudnya heat maps. Nah, kedua, saat kita membuat website, ada yang namanya eyeball tracking. Ini semacam kecenderungan pergerakan mata, ya, pergerakan mata konsumen ketika melihat produk kita, desain produk kita di website. Hal ini yang hal yang membuat pergerakan mata ini adalah gambar atau foto-foto yang terpampang di layar yang ternyata menarik mata pengunjung. Ya, di sini adalah eyeball tracking. Oke. Kemudian apa maksudnya satu lagi dari usability research? Usability research ini gunanya untuk mengumpulkan pendapat konsumen atau pengunjung saat melihat konten-konten yang ada di website kita. Dan ini sangat berharga sekali, karena itulah kadang-kadang kita suka bikin bintang-bintang untuk penilaian, ya. Kemudian kayak di Lazada, Shopee, atau Tokopedia suka ada penilaian kan, atau di Gojek, Gokar, Grab itu ada penilaian bintang 5 yang paling baik dan bintang 1 yang paling buruk. Ini adalah semacam pendapat kita sebagai konsumen ketika kita menggunakan e-commerce, kita melihat website seseorang yang merupakan opini,
pendapat orang-orang tersebut tentang layanan kita, desain kita, apapun yang Anda ingin untuk dinilai oleh konsumen. Nah, dengan begini ya, sewaktu kita membuat website, kita juga harus paham audiens kita seperti apa. Audiens kita secara behavioral seperti apa. Ya, kalau e-commerce semacam Lazada atau Shopee, kita tahu audiens kita tujuannya pertama pasti perempuan, ya, perempuan pada usia yang sudah mampu mengeluarkan uang untuk belanja, ya. Kemudian secara geografis, daerah mana yang pertama akan kita lihat? Kita pasti akan menelusuri itu melalui analisa-analisa pembelian di beberapa daerah. Apalagi kalau tujuannya di Indonesia. Indonesia itu luas. Ada beberapa area-area yang memang tingkat sales atau pembeliannya pada e-commerce tinggi, dan itu ada di analisis, ya, analisis konten atau analisis yang kita sebut market analysis. Kemudian kita pastikan juga audiens kita paham secara psikografik segmentation-nya. Psikografik itu seperti apa sih ya? Psikografik itu seperti misalnya bagaimana dia biasa berbelanja, berperilaku, ya, itu semua pasti ada laporan-laporannya. Bahkan salah satu divisi marketing di Indonesia, dia selalu mengeluarkan report-report sebagai laporan bagaimana audiens kita berperilaku pada jual beli ya, pada kegiatan jual beli di e-commerce, ya. Jadi ini step one, ya, kita harus memperhatikan goal kita, ya, bagaimana posisi website kita yang akan kita buat, dan bagaimana kita memahami audiens kita. Kemudian step kedua adalah desain. Nah, kalau kita mau mendesain, ada yang namanya proses design thinking, ya. Design thinking itu tidak berlaku hanya untuk membuat website. Sebenarnya tanpa kita sadar, ya, design thinking ini terjadi pada hidup kita sehari-hari, ya. Untuk bahasa mudahnya, design thinking adalah perencanaan, ya. Metode design thinking ini kalau dalam website, ya, merupakan gambaran, ya, gambaran dari proses penciptaan suatu web. Awalnya memang akan terlihat sangat kacau. Kenapa? Karena kita punya ide, kita create konsep. Terus kemudian misalnya, saya mau buat website yang ceria, ya. Oh, oke, saya akan membuat website yang ceria dengan banyak gambar-gambar lucu. Jangan kasih gambar lucu, kasih gambar-gambar yang kartun-kartun Korea, atau kasih gambar-gambar kartun-kartun dari manga. Terus jadi kesannya berantakan, ya. Tapi dalami terus konsep itu sampai kita menemukan poinnya apa yang mau kita buat, ya. Dan kekacauan yang seperti itu normal. Anda kreator. Dan proses kreatif di kepala Anda itu akan saling perang karena semuanya Anda ingin masukkan. Wajar, ya. Karena itu bagian dari proses kreatif. Setelah poin-poinnya tercapai, Anda sudah pastikan, oke, saya tetap pada konsep pinky misalnya, ya. Untuk menjual es krim saya, semuanya harus pinky gitu misalnya, ya. Nah, dari situ nanti Anda bisa mengembangkan konsep tersebut lebih lanjut sehingga Anda bisa melakukan pembuatan website tersebut, ya, sehingga akhirnya websitenya jadi. Jangan cuman angan-angan atau wacana. Ini biasanya anak muda suka gitu, ya. Iya, buat dong, buat. Tapi kemudian bingung. Udah bingung, udah nggak ada teman ngobrol, tidak ada yang mendorong, memotivasi, akhirnya malah nggak jadi. Ya, jangan sampai hanya jadi wacana. Nah, coba kita lihat di sini. Ini adalah cara-cara kita untuk membuat, ini adalah contoh, ya, contoh kalau kita membuat sitemap planning. Oke, sebentar.
Apakah suaranya terdengar? Terdengar, Miss? Oke. Maaf, Miss, untuk videonya yang di site map planning-nya belum dimulai ya, Miss? Oh, sudah. Nggak kedengeran ya? Sebentar ya. Oh, sorry, ternyata. Kita ulang ya. In this video, I'll be Sudah showing you kedengeran? how to Baik, make a sudah, Miss. sitemap Terima and kasih. plan for your website. I recently combined content from my portfolio sites, but I haven't taken the time to redesign the experience of it yet. So I'll be taking you along this journey with me as I redesign my own portfolio website, and hopefully it will help you design yours either for the first time or maybe redesign. Step 1 is to ask yourself, what are the goals for your website? This will influence the experience of your website to help you achieve those goals. Using my website as an example, one of the goals is to hire me. This means I'll have to create a portfolio section and a contact page. Another goal is for someone to learn more about me, my past experience, projects, and links to things I've worked on. There's also a shop where I will be adding design resources for other designers to purchase. Also a blog that I'll continually update with new work and videos, and a landing page to sign up for an email newsletter so people can keep in touch with the projects that I work on and find out ways to work with me. Dive into the first goal, which is to hire me. This dictates that we'll need a couple of pages to help support this goal. One of the most important ones being a contact page. We'll also need a portfolio section so people can see what my work looks like, and maybe an about or resume type page that gives a summary of my experience and links to specific projects. Now, a contact page is pretty vague, so let's break that down. That means we'll need a contact form, but we should also talk a little bit about how someone can work with us. This way we'll get targeted leads rather than wasting our time with people that won't be a good fit to work with us. For the portfolio section, I already know that I'll want to include case studies or photos of work from the last 3 companies I've worked with, and this will make up the design section of my portfolio. But I also want to include some photography as well. A tip for doing your website is to do this same mind mapping exercise so that you'll discover exactly what content and pages you'll need to create to achieve the goals for your website. Now, let's use this information to create the sitemap. We'll start with the home page, and for this I've already started to think about how I want to structure this. I would like the home page of my site to be more of that about section, so maybe it's a large paragraph of text that's talking about who I am, what I do, and then links to specific things that will help navigate to other parts of the website. There's also the contact page and the portfolio divided up into design and photography. Even though these will be individual pages on the website, I still want to explicitly call them out on that About page, which will be the home page. And I'll also want to include the blog as well. Depending on how complicated your website is, you may notice that you'll have multiple subpages within pages. For this site, I'll only have 3 levels: the home page, then portfolio, about, contact, and blog, and photography and design, which would go within portfolio. This is an introduction to site mapping and how to plan out your website. I hope it kind of gave you some tips and ideas for how to put together your site and really focus on those goals. This is part 1 of the series where I redesign my portfolio site. Next up is gathering design inspiration and creating mood boards to set up the look and feel that you want to create for your website. After that, I'll dive into wireframing the website. Then I'll start the UI design process for the website. And the final step is to build it. For now, I'm using Squarespace, so I'll be taking my designs and using that to customize the theme.
If you're interested in seeing the rest of my design process for a website, be sure to subscribe and stay tuned for those videos in the future. If you found this video helpful, give it a like and also leave a comment. Tell me more about your process for designing a website. Do you do anything different? Did this help give you any ideas? Let me know by leaving a comment below. Oke. Saya harap cukup jelas ya. Dia sudah mempraktekkan ya. Monica ini sudah praktekkan. Aku sangat benci berbahasa Inggris. Sorry, belum mati ya. Oke. Oh, yes. Ya, Monica sini sudah menampilkan bagaimana cara dia mendesain website dengan memperhatikan step one ya. Before we go, we have to do we have to think about our goals ya. Kemudian planningnya seperti apa ya. Kita mau bikin apa di situ, step-stepnya sudah dia jelaskan dengan clear. Nah, selain itu, yang tadi dia katakan juga mengenai visual hierarchy, golden ratio, dan rule of thirds ya. Di sini, kalau saat kita mendesain, kita harus memperhatikan visual hierarchy. Bagaimana Anda bisa membuat tampilan website Anda bagus secara visual, ya, paduan color, warna-warni, kontras antara warna dan huruf, kemudian white space untuk menjaga jarak ya supaya tidak terlihat crowded antara tulisan dan gambar. Kemudian ukuran kotak-kotak atau lingkaran yang menyamankan penglihatan pengunjung ya. Jadi cara pengunjung nanti membaca, melihat, reading ya. Tulisannya apakah kita buat dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah atau bagaimana bentuknya muter-muter ya. Tapi yang jelas semuanya itu harus merujuk pada kenyamanan pengunjung untuk membaca. Ngetesnya bagaimana? Kita lihat sendiri aja ya. Kalau kita melihat website yang kita bikin dan kita merasa sangat rumit, mendingan diganti aja deh desainnya ya. Kemudian kita harus perhatikan juga golden ratio. Golden ratio maksudnya adalah jarak fokus antara gambar dan tulisan ya, entah gambar saja atau tulisan saja. Biasanya itu rasionya itu nilainya 1,618 ya, dikenal sebagai istilahnya P. Kemudian jadi misalnya Anda buat komposisi gambar seukuran kotak persegi ya, yang kira-kira jarak besarnya 12 cm satu sisi ya. Jadi tulisan Anda 12 cm satu sisi, maka kita akan membutuhkan kenyamanan space lagi yang nyaman untuk membuat tambahan gambar atau tulisan di sisi yang lain itu seukuran 7,42. Jadi rumusnya 12 dibagi 1,618 itu hasilnya 7,42. Ini agak ribet dan teknis ya. Nanti misalnya teman-teman butuh penjelasan lebih lanjut, silakan nanti ditanyakan pribadi ya, mungkin ya, japri ke saya lewat Elis itu nggak apa-apa. Nah, kemudian satu lagi adalah rule of third ya. Mungkin ini the rule of thirds ini bagi teman-teman yang senang fotografi itu udah paham ya. Jadi bagaimana Anda memfoto objek, produk atau pemandangan atau apa. Jadi secara imaginary Anda membagi objek Anda menjadi 3 bagian yang vertikal dan 3 bagian yang horizontal ya. Jadi ada 9 kotak-kotak imaginary yang kemudian Anda menyesuaikan. Jadi kalau dia di tengah berarti ada satu sisi kotak horizontal dan satu sisi kotak horizontal di kiri dan kanan ya. Atas bawah. Jadi benar-benar di tengah. Atau Anda mau bikinnya objek Anda fokusnya di kanan. Berarti akan ada 2 kotak horizontal vertikal yang tersisa. Nah, seperti itu akan membuat foto Anda terlihat nyaman oleh penikmat foto Anda. Ya. Kemudian ada lagi hierarki ya. Hierarki berhubungan dengan tampilan web. Apakah web ini akan dibuat single page
Apakah strukturnya flat aja semuanya atau minimalis? Kemudian apakah akan diletakkan indexing? Kalau tadi contohnya, apakah saya mau taruh portofolio ditambah blog? Apakah saya akan membuat tulisan desain-desain saya seperti apa, tampilan desain-desain saya seperti apa? Itu yang sudah direncanakan dan itu yang namanya hierarki. Terus untuk hierarki information architecture ini adalah bagaimana kita mengatur konten situs web yang ada untuk memastikan ada logika hierarki yang berfungsi untuk perjalanan pengguna dan kebutuhan pengunjung ya. Tadi yang seperti saya bilang, apakah ini single page, apakah strukturnya flat dan segala macam. Nah, ini adalah penjelasan lebih lanjut ya, penjelasan lebih lanjut mengenai apa itu hierarki ya kalau kita membuat desain. Coba kita lihat dulu. Bentar ya, kita share. Sepertinya nggak kedengeran ya, sorry. Kedengaran, Miss? Kedengerannya. Today is part 4 in the series where I'm showing you the behind the scenes of how I created this app design and case study for a smart diffuser concept. If you missed the first 3 videos, I'd recommend giving them a watch before you move on to this one. And I'd also recommend you check out the project on Behance for more context if you haven't seen it yet. Okay, without further ado, let's get into it. So in the last couple videos, we planned for and completed our research and drew some conclusions from our interviews. And so now that we have a little bit of a feature list and things that we want to include in the app, now we're going to go through and start mapping them out using information architecture. But first, what we need to do is think about all of the touch points that are really important to make this experience successful. And what I mean by touch point is what different points of interaction are important to design for in this experience. And so this could be a lot of different things, some including an app, like a mobile app, a web app, an app on an iPad, an Apple Watch app. Those are all different touch points. Also, a potential touch point is a website, maybe voice like Alexa or the Google Home, notifications, and maybe even augmented reality. And lastly, of course, if there's a physical product involved, then that is also a really important touch point. So figure out for your project what are the important touch points that you need to design for. For me, it was the physical product, the diffuser, the mobile app, as well as the notifications. Okay, so once you've identified the important touch points and figured out which ones you're going to focus on for the project, then it's time to start the information architecture. So this is basically how you map out the flows of an interaction in a very basic way. So what features and what information are in what parts of the interface. So with a mobile app, it's common to have the first level be the tabs, which you would normally find on the bottom of an app. And so with a lot of moving things around, I settled on these final 4 tabs, which are rituals, diffuser, benefits, and settings. And to be fully transparent, this information architecture is not what I had originally put together in this phase. Whenever I was coming up with my features and sketching out the IA in the very beginning, it looked very different from this. And only after testing and reiterating did I come up with this final information architecture. So you just want to take your best guess of what's going to be the most successful. And then once you start sketching and designing, then this is definitely going to change. But it still helps you to map out what all of the important features and interactions are so that you can move on to the next step of sketching. It's also a great opportunity to start doing a little bit of UX writing on a very basic level. So for example,
I decided to call these rituals. I decided to call the benefits tab benefits instead of health or progress or anything like that. So decisions like that can start to be made during this step in the process. And next, once you have a first draft of your information architecture web, then you can start some sketching. So this, in my opinion, is where it gets really fun. You can start to think about how you want this app to look and function, and it can be really, really rough. You do not have to get into making this pixel perfect or anything like that. In fact, you shouldn't. It's really just a waste of time at this point. So get out some sketching paper. This is the page that I use. I will link it below if you would like to print these out and use them. For me, it just saves me a ton of time. So once I printed those out, I printed out a ton of them so I could just kind of go to town and keep sketching and iterating on some different key moments. The first one that I started sketching with was creating a new ritual. And as you can see from these sketches, I have a ton of things crossed out. There are millions more pages that I didn't use and I'm not showing. This really is an iterative process, and so don't be hard on yourself when you're sketching. It's all about exploration and seeing what works. So what happens to me a lot of the time is I'll be sketching and then I'll hit a roadblock where I'm like, wait, no, this is not going to work. It has to be like this because you have to be able to get to this screen or you have to be able to do this. This is all stuff that's happening really quickly throughout my brain as I'm sketching. And it really just comes with practice, and not just practice in general as a designer, but practice specifically with this design problem. So give yourself a good amount of time for sketches. I would say more than just one day. I would sketch for a while, set them down, take a break, and then the next day come back to them, see what works and what's not working, go back with some more ideas, sketch again, and just keep doing that with all of the different moments or flows that you're going to be tackling. So like I said, since this is such an iterative process and a lot of it is happening like really quickly from my brain to my hands as I'm sketching and back and forth, it is a little bit hard to convey the process that I go through in a really detailed way. So if you have any specific questions about sketching, I encourage you to write them down below in the comments and I would love to answer them or maybe show you something that might be helpful. But again, it is hard to really convey the exact mindset that I'm in whenever I'm sketching. It's just something that's really personal, and I think if you're a designer, you totally get that. But I would love to help out if you have specific questions, so leave them down below. Alright guys, that's it for part 4. If you found this video helpful, I would love it if you would give it a thumbs up and share it with a fellow designer. And make sure you're subscribed because next week is going to be a video all about wireframing. Thanks so much for watching and I'll see you in the next one. Bye! Oke, jadi ternyata untuk hierarki memang kita harus memperhatikan sekali hal-hal apa yang mau kita buat gitu. Jadi ada perencanaan dan berhubungan sama tadi yang secara visual, secara perencanaan awal-awal ya itu sangat berhubungan. Jadi kita nggak boleh, bukannya nggak boleh sih, kadang-kadang kan kita suka so tahu ya. Kita mendaftar pada domain, terus kita dengan semangatnya pengen buat website, terus habis itu oke, stop. I don't know what to do. Nah, yang kayak gini nih yang akan kita hindari ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Setelah kita paham dengan 2 step yang lain, kita akan lanjutkan dengan build, ya. Kemudian ada 2 cara sebenarnya ya, seperti tadi saya bilang, Anda membuat website dari asli empty page, ya. Anda beli buku sendiri atau Anda memperhatikan dari YouTube atau dari online course bagaimana membuat website, atau Anda punya kesempatan mencari template yang sudah ada dari website builder. Artinya sebelum Anda membeli domain, Anda meng-create website tersebut. Jadi kita merancang dulu website seperti apa pada website builders. Kemudian baru kita akan menetapkan domain atau hosting yang akan kita beli untuk menayangkan website yang sudah kita buat. Nah, di sini ya saya
akan memberitahu. Tadi ada pertanyaan di chat, gimana sih apakah ada course untuk membuat website? Banyak ya, banyak sekali. Tapi yang lebih murah ya, kan kita kan pasti bersemangat ya kalau ada yang murah atau paling tidak gratisan website gitu yang kita bisa uji trial error lah di situ ya, sebelum kita mendapatkan yang pas buat kita. Nah, di sini ada the best ya 10 website builders yang biasanya digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia. Coba apa saja itu? Mari kita lihat. Ya, di sini ada Wix ya, the most popular choice ya, website yang membantu Anda untuk membuat desain dengan template-templatenya. Ya, di sini dia akan menyajikan 800 template, kemudian ada market. Aduh, yes. Mohon maaf, Miss, untuk websitenya belum muncul, Miss, di layar teman-temannya. Ya? Oke, sorry. Baik, terima kasih, Miss. Sama-sama. Untung dikasih tahu ya. Jadi ini, lihat. Ya, most popular choice ya, the best 10 website builders. Yang pertama adalah Wix. Ya, kalau Anda nanti misalnya cari, teman-teman sobat kelas ini mencari, mereka menyediakan 800 designer made templates. Jadi Anda tinggal masukin. Kemudian masukin gambar, masukin kata-kata ya, seperti itu. Ada juga marketing dan analitiknya. Kemudian dia punya SEO tools ya, karena besarnya usernya ada 215 million user worldwide ya. Dan dia juga menyediakan hosting dan security-nya bagus ya. Silakan nanti yang mau link ini nanti diberikan. Kemudian yang kedua adalah Squarespace. Dia punya state of the art templates ya. Kemudian web.com ya. Kemudian ada network solution. Kemudian ada site 123 dan WordPress. Ini yang biasanya kita melakukan website secara umum ya, ada tulisan, ada pendapat, ada berita, itu kita pakai 6 website ini. Kemudian ada lagi yang untuk e-commerce website builders. Yang pertama adalah Wix juga. Jadi Wix ada 2, ada Wix untuk berita, kolom berita biasa, atau Wix yang menangani e-commerce. Dia punya e-commerce solutionnya langsung di situ. Ada security monitoring 24 jam. Build for free. Ya, no limited trial. Nah, yang kayak gini nih ya, kita buat nih ya, buat ini. Jadi kalau nanti Elis punya usaha, bisa buat di Wix e-commerce. Kemudian ada Shopify, ada BigCommerce. Ya, website-website ini akan membantu kita semua untuk membuat website tanpa kita harus memikirkan coding-codingnya atau bagaimana yang kita lakukan hanya tinggal mengumpulkan tulisan kita mau tulis apa, kemudian kita mau merancang bentuknya seperti apa, kemudian foto-fotonya yang paling bagus yang bisa kita berikan itu kayak gimana, ya, gitu. Nah, kalau sudah tahu nih sekarang bikin website itu gampang dan mudah ya, jadi dong kita bisa bikin website sendiri ya. Ada yang sudah pernah membuat website untuk e-commerce ya, karena kayak sekarang yang saya tahu anak-anak muda sekarang tuh senang building something ya, senang berjualan, nggak apa-apa, bahkan coba jualan sandwich aja itu sudah suatu usaha. Nah, usaha itu bisa nggak kita kembangkan ya, tapi hati-hati ya dengan pengembangan usaha lewat website, karena once itu rilis, Anda bisa dapat pesanan dari mana saja. Ya, itu memusingkan kadang-kadang ya. Jadi hati-hati untuk membatasi delivery atau pesanan untuk produk-produk Anda. Kalau Anda nggak sanggup dari Sabang sampai Merauke, batasi misalnya hanya Jakarta area atau Tangerang area atau Jawa Barat ya, tetapkan. Oke. Ini saya sajikan ya best creative website design template ya yang bisa nanti teman-teman pakai ya. Ini disajikan
oleh Envato. Ya, Envato ini salah satu website builder juga yang mereknya sudah terkenal di antara creator website, dan dia tidak malu untuk bersaing, bahkan mengencourage people atau website developer, website yang menyajikan template-template gratis untuk mengiklan di tempat dia, ya. Jadi prinsipnya maju bersama. Nah, mari kita lihat dulu seperti apa sih kreatif website design templates yang bisa kita tiru. Lihat di sini ya. Designing a website is no longer a task that's reserved for the pros. Anyone can build their very own place on the internet with the resources in this Envato Elements Top 10 Best Creative Website Design Templates Countdown. All items featured are available with a subscription to Envato Elements. Find the link in the description below. Number 10. Grasp, Creative Portfolio and Agency Elementor Template Kit by Pixel Show. The captivating, contemporary layouts of this modern WordPress kit will help you create a presentation for the ages. Whether you're working on an app landing page or showcase for your latest product, this web design template will inspire any audience. Number 9. Brahm, HTML Creative Page by CCAV. With over 1,500 font icons, 8 ready-to-use demos, and a range of video backgrounds, this is one website design template that won't let you down. It's perfectly suited to corporate projects, agency endeavors, and everything in between. Number 8. Agency, Creative Digital Agency Elementor Template Kit by Balinese. Create websites like a pro with this minimalist, modern kit suitable for any web design skill level. This website template will be an amazing tool for photographers, freelancers, artists, and other creative minds. Number 7. Johnny, Creative One-Page HTML Template by 7 Miles. Johnny is a website template with fully optimized features and clean code, which lends themselves to a super speedy site load time and help improve search engine optimization to get your website in front of people browsing the web. Number 6. Cospo, Creative HTML Template by Whipway. Present your website in the most appealing way with Cospo, a modern creative website design template that's easy to use and super intuitive. It is armed with unique and clear navigation, retina-ready features, browser capability, and much more. If you're enjoying this video, please ring that subscription bell to show us some love. Liking and sharing our videos also helps put our content in front of creatives like you who might find the Envato channel helpful. Now, let's get back to our Envato Elements Top 10 Best Creative Website Design Templates list. Number 5. Purus, Dark Digital Agency Elementor Template Kit by Jeg Theme. The dark design of this template pack is both sophisticated and engaging. It comes ready with over 15-page templates that will help you build your dream site. Number 4. Verno, Creative Showcases for Agencies by Theme Zeno. This beautiful website template has been designed using Bootstrap methodology with all files and codes well organized and ready to use. This site would make the perfect portfolio for a creative design agency, photography studio, or art gallery. Number 3. Nego, Creative Parallax One-Page HTML Template by Designs Ninja. A website doesn't need to be an extensive hub. In fact, if it's been designed well, it only needs to be one single page. The bold features of this creative web design template ensure that your products, artworks, or services will make a significant impact. Number 2. B, Portfolio Template for Creatives by Theme Villain. This is a website design template for high-end creatives who want to stop their audience in their tracks. With eye-catching visual elements and a masonry-style portfolio for showcasing imagery, it's suitable for freelancers, startups, and corporations alike. Number 1. Phylix,
Creative Minimal Portfolio WordPress Theme by Droid Themes. If you've been searching for a full package creative website template, Phylix is one of the best available. It has been built with user experience in mind, and the interface is remarkably easy to navigate. It's modern, clean, and highly versatile. We've come to the end of our Envato Elements Top 10 Best Creative Website Design Templates Countdown. Let us know which template you thought was best suited to your next web design project in the comments. If you enjoyed this countdown, please like and share this video. Feel free to subscribe to see more helpful videos like this one too. Oh, and the next video has been made just for you, so be sure to check it out before you go. You can find all the creative website design templates in this list by subscribing to Envato Elements. Building the perfect website has never been so easy. Oke. Ternyata menyenangkan ya melihat-lihat seperti ini. Jadi semangat gitu untuk bikin website atau create website. Saya harap teman-teman juga punya semangat seperti itu ya. Oke, jadi kesimpulannya bagaimana ya? Jika kita mempertimbangkan ya, kita mempertimbangkan semua hal-hal di atas untuk pembuatan website dari step 1 sampai step 4 ya. Kita bisa percaya diri ya, nanti kita bisa percaya diri membuat website kita cantik karena kita sudah tahu perpaduan warna, posisi, gambar-gambar yang menarik, eyeball tracking seperti itu, sehingga website kita bisa berkinerja tinggi yang menyentuh sasaran. Jangan cuma bikin website terus biarin aja hidup mati hidup segan mati tak mau ya. Tapi kalau misalnya pun ada website yang rasanya mati jalan di tempat seperti itu, jangan pernah berhenti ya. Kita harus selalu menguji, mempelajari, mengoptimalkan, dan pengujian lagi. Ganti gambar, ganti desain itu wajar ya. Soalnya nanti seperti biasa ya, sebuah proyek untuk membuat situs web terbaik untuk bisnis itu selalu memiliki tanggal mulai, tapi tidak pernah memiliki tanggal akhir. Jadi kreativitas untuk membuat beautiful website itu memang sangat diperlukan. Demikian sharing dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Elistian. Baik, terima kasih Ibu Tiur. Nah, materinya sangat bagus ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk pada sesi tanya-jawab. Dan tadi sudah ada satu pertanyaan dan sudah dijawab sama Ibu Tiur. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya lagi, dapat dituliskan melalui chat box di bawah atau menggunakan sistem raise hand untuk bertanya secara langsung kepada Ibu Tiurida Lilianita. Silakan bertanya, teman-teman. Mungkin sepertinya materinya sudah cukup jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan atau masih mikir mau tanya apa, nanti silakan hubungi panitia sehingga bisa disampaikan kepada kami. Saya pikir itu saja untuk hari ini ya Elistian ya. Baik, Miss. Kita tutup sampai di sini saja. Baik. Oke, terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Tiurida Lilianita. Mungkin sekarang kita mau foto-foto terlebih dahulu atau pembagian sertifikatnya, Ibu? Yes, boleh. Biasanya sertifikat sama Elis ya, atau sama Bapak? Sama Bapak mungkin, Bu. Ya, terima kasih Bu Tio untuk sharingnya malam ini. Ini saya Sama-sama. bagikan sertifikat dulu ya. Habis ini baru kita foto ya. Terus Oke. buat Elis juga ya. Oke, terima kasih untuk moderatornya. Ya, silakan untuk sesi foto. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, baik, maaf. Mungkin teman-teman semuanya bisa on cam terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita akan ada di sesi foto-foto bersama. Yuk, Baik, kita sudah on banyak cam yang dulu mulai ya. on cam ya, Bu. Mm-mm.
Apa ada lagi teman-teman semuanya? Baik. Kayaknya malu-malu, Lis. Malu-malu ya, Bu. Iya. Bentar. Oke, kita foto ya. Dari slide pertama dulu, soalnya di sini ada 2 slide, Bu. Oke. Baik. Smile everyone. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Kita lanjut pada slide kedua ya. Pakai jempol dong. Oke. Sekali lagi ya, Bu, pakai jempol ya. Baik. Ya. Tuh, 2, 3. Oke. Baik, Oke. terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semua, sobat kelas. Sampai jumpa lagi di next session ya. Kita akan kembali dengan SEO. Itu saja dari kami. Selamat malam dan selamat berakhir pekan semuanya. Oke, selamat malam. Selamat malam, Bapak. Terima kasih juga. Ya, sahabat kelas, kita akhiri sesi kita malam ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan waktu yang sama. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Elis. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Tiur. Makasih semuanya. Terima kasih, Terima Bu kasih Arijani. Terima kasih, Terima kasih, Bu Jevanus. Tiur. Terima kasih, Pak Hendri. Terima kasih.